Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu di tempat yang paling mulia, yaitu di rumah Allah. Dan ketika hati kita terpaut dengan masjid, maka insyaallah kita termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Semoga kita senantiasa sampai mati hati kita terpaut dengan masjid. Enggak rela kalau masjidnya sepi, enggak rela kalau masjidnya tidak hidup dengan syiar-syiar, enggak rela kalau masjidnya enggak nyaman untuk peribadahan, sehingga selalu memikirkan. Maka ini bentuk-bentuk keterpautan hati dengan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kajian kita surat Al-A'raf yang lalu sudah sampai ayat 137. Pada ayat 137 ini Allah menunjukkan jawaban atas kesabaran kaumnya Nabi Musa. Ketika kaumnya Nabi Musa ditindas dan ditindas, diperbudak oleh Fir'aun, sehingga kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami telah dianiaya sebelum kedatanganmu." Sebelum Nabi Musa datang sebagai Nabi, kami telah dianiaya oleh Fir'aun. Kemudian setelah kedatanganmu juga demikian. Setelah engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Nabi, sebagai Rasul, kami juga disiksa. Jadi disiksa sebelum dan sesudah. Artinya dari awal kami disiksa. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Nabi Musa menjawab dengan doa. Karena di awal ketika mereka mengadukan keberadaannya, ketika sharing kepada Nabi Musa tentang keberadaannya, Nabi Musa sudah jawab. Apa jawabannya? Minta tolong kepada Allah dan sabar. Itu jawabannya Nabi Musa. Minta tolong kepada Allah dan sabar. Tapi kemudian belum berhenti, masih menyampaikan, tapi kan kami disiksa sebelum kedatangan kamu dan setelah kedatangan kamu. Maka Nabi Musa menjawab dengan doa, semoga Allah menghancurkan musuh-musuh kalian dan menjadikan kalian berkuasa di muka bumi. Dan nanti Allah akan melihat apa yang kamu perbuat dengan kondisi demikian. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi dihancurkannya musuh-musuh dan dengan berkuasa di muka bumi. Nanti Allah akan lihat kondisi kamu yang demikian. Nah, pada ayat 137 inilah jawabannya. Kaumnya Nabi Musa dimenangkan, sehingga Nabi Musa dan kaumnya menguasai Mesir. Jadi kaumnya Nabi Musa menguasai Mesir. Fir'aun dan konco-konconya Allah hancurkan. Pada ayat yang berikutnya 138 dikisahkan bagaimana
perjalanan Fir'aun ketika dibinasakan di muka bumi. Bagaimana peristiwanya ketika Fir'aun dibinasakan di muka bumi. Sekarang ayat 138. 138, oh bukan, saya salah melihat. Tentang peristiwa dibinasakannya Fir'aun di muka bumi nanti ada dalam surat Yunus. Saya salah lihat. Sekarang 138. Kita bacakan dulu ayatnya. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Wajawazna bibani Israil al-bahra, dan kami selamatkan Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Allah selamatkan dengan menyeberangi laut yang ketika itu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut itu. Tapi Bani Israel bersama Nabi Musa selamat melewati laut tersebut. Ba'dama anjahumullahu min aduhim Fir'aun wa qawmihi wa ahlakahumullah wa bunu Israel yandurun. Mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan konco-konconya. Itu mereka benar-benar menyaksikan peristiwa apa yang terjadi. Jadi kata Syekh As-Sa'di, wa banu Israel yandurun. Bani Israel benar-benar melihat, merasakan, dan memang sebagai pelaku, maka benar-benar tahu persis apa yang terjadi. Karena ini yang saya maksud, akan dikisahkan secara tersendiri, tapi nanti ternyata di surat Yunus. Nah, kita sampaikan dulu, laut dipukul, maka laut terbelah menjadi dua. Yang ketika itu Bani Israel nggak ada harapan selamat, karena dilihatnya Fir'aun semakin dekat, sementara mereka mentok di hadapannya laut. Makanya Allah kisahkan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tatkala kedua belah pihak sudah saling melihat, maka pengikutnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita tersusul, pasti kita tersusul, gimana ini? Di depan kita laut. Jadi sudah gelisah, gusar, dan gak ada harapan hidup, dibantai semua pasti ini. Tapi kemudian Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Oh enggak, Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi aku petunjuk apa yang mesti aku perbuat. Kemudian Allah turunkan wahyu, fadrib bi'asakal bahr fanfalaqa. Musa, pukul laut itu. Maka laut itu dipukul dan terbelah menjadi dua gundukan, gundukan kanan dan gundukan kiri. Nabi Musa dan pengikutnya lewat di antara dua gundukan itu. Dan yang lainnya di sampingnya. Jadi gundukan-gundukan, di antara gundukan-gundukan. Saling melihat, karena ada lubang-lubang, saling melihat. Oh sana sudah lewat, oh sana sudah lewat. Sampai kemudian selamat. Fir'aun dan bala tentaranya yang lewat, kemudian Allah jadikan kembali lautan sebagai daratan seperti awalnya. Tenggelam semuanya mereka. Selamatlah
Bani Israel. Jadi di sini Syekh As-Sa'di mengatakan ketika Allah selamatkan mereka menyeberangi lautan, wa banu Israel yang turun, mereka benar-benar melihat peristiwa apa yang sesungguhnya karena mereka pelakunya. Jadi menyaksikan benar. Kemudian terus berjalan. Setelah melewati laut, berjalan. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Ketika berjalan, mereka melewati sebuah kaum yang lagi pada iktikaf di depan berhala. Suatu kaum yang lagi pada iktikaf di depan berhala, nyembah berhala. Kemudian apa yang terjadi pada Bani Israel ini? Mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan ini. Coba sebelum dilanjut, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Sebelumnya Syekh As-Sa'di sudah mengatakan wa banu Israel yang turun. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, terlebih mereka pelakunya, melihat dan melihat. Tapi kemudian gak lama dari kejadian itu meminta Nabi Musa untuk membikinkan Tuhan-Tuhan seperti mereka, yang mereka pada iktikaf di depannya. Apa yang terbersit dalam pikiran kita? Apa yang terbersit? Apa yang terbersit dalam pikiran kita? Bani Israel ini orang-orang yang delok-dok. Apa bahasa sini delok-dok? Gak waras. Apa kata Syekh Sa'di yang berikutnya? Min jahlihim wa safahihim li nabihi Musa ba'dama arahumullah minal ayat ma arahum. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang menyembah berhala, yang iktikaf di depan berhala, yang kalian pengen seperti mereka, itu mutabbarun. Orang-orang yang binasa. Dibinasakan oleh apa? Mahum fihi, dibinasakan oleh perbuatannya mereka itu sendiri. Wa batilum ma kanu ya'malun, maka sia-sialah apa yang mereka perbuat. Jadi mereka berbuat dengan suatu perbuatan yang perbuatan itu sesungguhnya membinasakan mereka. Maka tidak mungkin mendapatkan suatu hasil. Wong perangkatnya itu sendiri membinasakan. Bagaimana menghasilkan suatu keuntungan? Kita punya perangkat. Kemudian perangkat-perangkat yang ada ini menjadikan sebuah kekuatan di dalam kita berikhtiar mencapai tujuan, untung kita. Tetapi kalau perangkat itu sesungguhnya bukan kekuatan, tetapi malah melawan dirinya sendiri, gimana kemudian digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan? Nah, ini yang dimaksud ayat ini. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Nabi Musa menjelaskan, ngajak mereka berpikir, ngajak kaumnya berpikir, inna haula, sesungguhnya mereka yang iktikaf di depan berhala-berhala, mereka itu orang-orang binasa. Dibinasakan oleh apa? Dibinasakan oleh perbuatannya mereka itu sendiri. Wa batilum ma kanu ya'malun, maka sia-sialah apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatannya sudah membinasakan dirinya sendiri. Lalu bagaimana mencapai keinginan yang diharapkan? Lalu bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan? Tidak mungkin. Li'anna du'ahum iyyaha batil wa hiya batilatun binafsiha.
Fal amal batil wa ghayatuhu batilah. Kalau kata-kata sederhana dari Syekh As-Sa'di, orang-orang itu menyeru-nyeru berhala dengan i'tikaf semedi di depannya. Perbuatan itu sendiri sudah merupakan kebatilan, maka tujuannya juga kebatilan. Perangkatnya itu sudah merugikan diri sendiri, maka tidak mungkin ada hasil. Seandainya mencapai hasil, maka hasilnya juga mencelakakan dirinya sendiri. Dan ini senada dengan yang kita jumpai di dalam banyak hadis, termasuk di dalam beberapa ayat yang lainnya, bahwa syirik itu menghancurkan amalan. Bahwasanya syirik itu membinasakan amalan. Misalnya hadis, datang ke kahin, dukun, atau orang ini bilangnya orang pintar. Dukun dikatakan orang pintar soalnya yang datang goblok gitu ya. Makanya dukun dikatakan orang pintar. Nah, datang ke dukun, bertanya saja. Maka sudah menggugurkan sholatnya 40 hari. Terus ada yang diharapkan dari datang ke dukun, uang perbuatannya itu sendiri sudah membinasakan, boro-boro mencapai apa yang diinginkan. Enggak mungkin. Dan Nabi tegaskan, dukun, arraf, kahin, orang pintar, paranormal, dia menyampaikan berita, sesungguhnya dia itu kerjasama dengan setan, tetapi berita langit sudah tidak bisa dicuri, dijaga oleh para malaikat dan bintang-bintang. Bintang-bintang Allah ciptakan untuk dilemparkan ke setan yang akan mencuri berita dari langit. Sehingga kata Nabi, dari 100 yang didapat oleh dukun yang kerjasama dengan setan-setan, hanya 1 yang benar. Jadi 1 dibandingkan 100. Jawab, dan jawab. Ngasih petunjuk, dan ngasih petunjuk. Yang dia dapatan dari bosnya, dari setannya, sesungguhnya hanya 1 yang benar. Berarti sesungguhnya yang benar itu karena pas kebenaran. Berarti sesungguhnya yang disampaikan adalah kedustaan. Nah, jadi yang disebutkan di dalam ayat ini, perbuatannya itu sendiri sudah membinasakan, boro-boro mencapai hasil yang diinginkan. Kesyirikan, baru datang ke dukun, tanya, sudah menghapus sholat 40 hari. Kemudian mau berharap sesuatu yang diharapkan dari dukun, gak bisa. Gak ada kekuatannya apa-apa. Nah, ini jawaban Nabi Musa menjelaskan kepada kaumnya betapa dahsyatnya kerugian yang diakibatkan dengan kesyirikan. Di sini kata-katanya tidak disebutkan kata syirik, tetapi yang dimaksud adalah itu perbuatan kesyirikan sudah membinasakan dirinya, maka boro-boro mencapai keinginan. Ini jawaban Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, dari sini kita mendapatkan satu kaidah besar. Tujuan yang bagus, sarananya harus bagus. Tujuan yang baik, sarananya harus baik. Nggak bisa tujuan yang baik, sarananya dengan keburukan, nggak bisa. Menafkahi anak istri itu berpahala besar. Nah, tujuan mendapatkan pahala dengan nafkahi anak istri, sarananya harus baik. Gimana mendapatkan nafkah yang untuk dikasihkan pada anak istri? Cari yang halal. Wah, saya kan tujuannya mulia, mau nafkahi anak istri, ya sangat mulia. Saya caranya mencuri, jadi tidak mulia.
Karena perbuatannya itu sendiri sudah membinasakan dirinya. Dengan mencuri berdosa besar, dan kalau hudud ditegakkan, dipotong tangan dia. Maka apa yang diinginkan berupa kemuliaan pahala besar dari menafikan anak kecil tidak didapatkan. Tidak didapatkan. Tujuan yang mulia, sarananya harus mulia. Tujuan yang baik, caranya harus yang baik pula. Nah, ini bisa kita dapatkan dari ayat ini. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tua yang hati-hati di dalam memberi makan untuk anak-anaknya sehingga yang diberikan pasti halal, maka akan dirasakan anaknya tumbuh sebagai anak yang soleh solihah, yang baik, penurut, birrul-walidain dan seterusnya. Tapi kalau kemudian orang tua tidak hati-hati, yang penting bisa makan, cari yang haram aja susah apalagi yang halal, anaknya tumbuh dengan daging dan darah dengan asupan yang haram, maka kemudian yang terjadi kebalikannya ya sesuai dengan sarananya tadi. Gimana bisa mencapai suatu kebaikan, uang perangkatnya itu sendiri sudah membinasakan. Nah, dari sini kan Nabi Musa menginginkan, mau kalian mencapai perkara-perkara yang kalian inginkan, sementara hal itu tidak mendatangkan perkara yang kalian inginkan, malah membinasakan kalian, mau. Maksudnya kan diajak berpikir, loh sebelumnya kalian ini baru melihat peristiwa apa? Sebelumnya ini kalian baru menyaksikan dan merasakan kejadian apa? Kok gak bisa dijadikan pelajaran? Kita hanya memohon, berharap kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Dia satu-satunya berhak untuk kita ibadahi. Lihat hasilnya, di kondisi yang tidak mungkin kita bisa selamat, Allah selamatkan. Mestinya itu dijadikan pelajaran. Kok mau seperti mereka berbuat sesuatu yang sesungguhnya membinasakan, gak bisa menyelamatkan. Nah, diajak berpikir, kira-kira dari sini kesan kita terhadap Nabi Musa orang yang bagaimana? Orang yang sabar. Orang yang sabar luar biasa. Sebelumnya kan kita bahas gimana ketika menghadapi Fir'aun. Fir'aun pura-pura apa? Pura-pura tunduk biar Nabi Musa mau mendoakan. Ditimpakannya azab yang berupa apa itu yang pertama? Topan dihilangkan, sudah hilang. Tapi bukan berarti selesai azab. Allah datangkan azab yang berikutnya apa? Belalang. Pura-pura lagi datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa tetap berdoa sehingga belalang di mana-mana yang merupakan azab hilang. Tapi bukan berarti di situ, Allah timpakan azab yang berikutnya kutu. Datang lagi pada Nabi Musa. Pura-pura tunduk. Jadi pura-pura tunduk, dari awal lo pura-pura tunduk, kemudian nanti ada kodok, nanti ada darah, datang pura-pura tunduk. Nabi Musa tetap meladeni, karena Nabi Musa berharap siapa tahu saatnya sekarang hidayah. Kalau yang sebelumnya enggak, sekarang datang lagi pura-pura tunduk, ya siapa tahu saatnya sekarang, saatnya hidayah, yang sebelumnya enggak. Sabar sekali, sabar sekali. Nah sekarang menghadapi kaumnya sendiri Bani Israel yang dablek seperti ini, ya, delok-dok gitu ya, tapi tetap memberikan arahan-arahan. Nah, kira-kira kalau kita berdakwah, madu kita sebolot Bani Israel apa enggak? Enggak. Ya artinya lebih ringan kan begitu. Nah, sekarang 140.
Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Dia Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Masih dikasih arahan, bukan ditinggalkan, masih dikasih arahan. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, a'atlubu lakum ilahan ghairullah al-ma'lu. Coba pikir, pantas enggak aku menjadikan untuk kalian Tuhan selain Allah yang sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia yang berhak diibadai, yang lainnya tidak ada yang merupakan Tuhan, dan kita tuhankan. Pantas enggak? Pantas enggak ngajak berpikir? Di sini kan redaksi pertanyaan. Qala aghairallahi, apakah selain Allah aku menjadikan Tuhan untuk kalian? Pantas apa enggak? Wa huwa faddalakum 'alal alamin. Nabi Musa mengingatkan satu anugerah lainnya yang luar biasa. Kalau yang sebelumnya yang mereka rasakan sendiri, lihat sendiri dan sebagai pelakunya, sekarang Nabi Musa mengingatkan anugerah yang lainnya. Dan Dia itu telah mengutamakan kalian atas seluruh manusia. Jadi Bani Israel itu orang yang Allah kasih kelebihan dari antara manusia yang ada di muka bumi. Di sini tidak disebutkan tafsirnya sebagaimana tadi tafsirnya dibacakan. Ketika itu, di dalam tafsir yang lainnya disebutkan Allah melebihkan Bani Israel atas manusia yang lainnya di muka bumi ketika itu. Jadi itu terjemahnya sudah merupakan tafsir. Ketika itu. Kalau dalam As-Sa'di tidak disebutkan, tapi dalam tafsir yang lainnya disebutkan ketika itu, bukan selama-lamanya Bani Israel dilebihkan atas umat yang lainnya, bukan. Tapi ketika itu, sehingga mereka adalah orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang berilmu, karena memang dilebihkan atas manusia yang lainnya. Ini kan anugerah dari Allah untuk kalian. Masa yang sesungguhnya kalian bersyukur, yang sesungguhnya kalian bersyukur, tapi kok kalian malah menentang dengan membuat tandingan-tandingan untuknya. Fayaqtadi an tuqabilu fadlahu wa tafdilahu bisyukri. Mestinya kalian respon anugerah dari Allah itu dengan kesyukuran. Wadzalika bifradi wahdahu bil ibadah. Bentuk kesyukurannya yaitu kalian menghambakan kepada Allah saja. Dan jangan sekali-kali berbuat syirik. Wal kufru bima yud'a min duni. Kalian harus lari dari apa yang merupakan tandingannya. Semestinya kan demikian. Terus kurang apa lagi? Sudah diselamatkan di suatu kondisi yang tidak ada yang menyangka bisa selamat, diselamatan, ternyata bisa selamat dengan melewati laut. Kemudian nyata-nyata ketika itu mereka dilebihkan atas manusia yang lainnya. Mestinya kan bersyukur. Mestinya kan bersyukur. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita memang bukan Bani Israel. Tetapi bisa nggak ayat ini kita tadabburi sehingga menjadi cermin bagi kita? Ya harus. Karena kaidah tafsir itu kan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ini penting sekali. Ini kaidah di dalam kita mengkaji tafsir adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Suatu poin yang diambil adalah dengan melihat keumuman lafaz, bukan dengan melihat sebab atau asbabun nuzul
atau suatu konteks tertentu. Di sini konteksnya tentang Bani Israel, tidak dilihat konteksnya, tetapi dilihat adalah umumnya lafaz bahwasanya kenikmatan anugerah yang Allah berikan mestinya kita bersyukur. Jadi tidak dibatasi pada asbab nuzulnya, tidak. Ini kaidah di dalam mengkaji tafsir. Makanya salah kaprah ketika orang liberal bela-belain teman-teman duduknya gitu. Teman-teman duduk mereka yang orang-orang kafir itu sendiri. Ketika ditujukan ayat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak pernah rela kepada kamu sehingga kamu mengikuti mereka. Loh, itu kan konteksnya ketika lagi perang gitu ya. Sekarang kan damai, nggak perang. Jadi itu nggak bisa dipahami begitu, nggak berlaku, itu sudah nggak relevan. Soalnya lihatnya konteks. Padahal kaidah di dalam mengkaji tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil yang lainnya, misalnya di dalam surat Al-Ahzab Allah menyeru para istri Nabi. Ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, dan seterusnya. Di antaranya di situ disebutkan janganlah kalian bertabarruj. Jangan melembutkan pembicaraan yang nanti orang laki, kaum laki yang di dalam hatinya ada penyakit akan terkena fitnah. Nanti orang akan mengatakan, loh ini kan ayat berlaku untuk para istrinya Nabi. Saya kan wanita-wanita bukan istrinya Nabi, ya saya boleh bertabaruj dong, boleh bersolek. Ya saya boleh ngomong dilembut-lembutin dong dengan orang laki-laki. Kan saya bukan istri Nabi. Sementara ayatnya konteksnya istri Nabi. Ya, ini salah. Ini salah. Sekali lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau enggak ditulis ya paling enggak dihafal. Kalau enggak dihafal ya enggak apa-apa. Kalau ditanya jawab itu aja. Bisa jawab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, kita bercermin. Ini contoh orang yang tidak bersyukur, diselamatkan melewati laut, diberi anugerah sebagai orang yang dilebihkan atas manusia, tapi perbuatannya, tindak tanduknya, ucapannya bukan orang yang bersyukur. Semoga kita tidak seperti Bani Israel. Kita adalah orang yang pandai bersyukur. Bukan sekedar bersyukur, tapi pandai bersyukur. Kenapa kalimatnya demikian? Biar upaya kita tinggi untuk benar-benar termasuk golongan bersyukur. Karena golongan bersyukur jumlahnya cuma sedikit. Kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya ada sedikit dari hambaku yang termasuk bersyukur. Sekarang muslim di muka bumi jumlahnya berapa? Jumlahnya misalnya 1 miliar misalnya. Dari 1 miliar itu berarti yang bersyukur sangat sedikit. Selebihnya tidak bersyukur. Nah, gimana bisa termasuk golongan yang bersyukur? Ya harus pandai bersyukur. Harus pandai bersyukur. Loh, syukur itu apa? Syukur itu yang pertama, lisan menunjukkan ucapan kesyukuran, alhamdulillah, dan menyatakan secara lisan semuanya dari Allah. Hati meyakininya bahwasanya kalau tidak taufik Allah, tidak karena pertolongan Allah, gak mungkin semuanya mendapatkan, gak mungkin semuanya tercapai. Ini semua karena Allah. Klop antara lisan dan hati, dan perbuatannya menunjukkan apa yang dikatakan lisan, apa yang diyakini oleh hati. Perbuatannya sesuai, itu namanya syukur.
Itu namanya syukur. Kadang-kadang hatinya meyakini, tetapi matanya, tangannya enggak pas, kakinya enggak pas, maka belum dikatakan bersyukur. Sekarang ayat 141. Wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum 'azim. 141. Dan kami telah menjanjikan kepada Tuhan. Sebelumnya 141-nya. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan. Di dalam ayat ini Nabi Musa alaihissalam mengingatkan satu hal lagi. Yang di atas itu kan diingatkan dua hal. Kenapa tidak bersyukur, semestinya mentauhidkan Allah, kok malah menginginkan kesyirikan. Diingatkan tentang diselamatkannya di laut, dan diingatkan tentang anugerah Allah yang menjadikan mereka unggul atas manusia yang lainnya ketika itu. Sekarang diingatkan yang lainnya. Apa kalian tidak ingat? Allah sekarang menyelamatkan kalian. Fir'aun dan bala tentaranya dan orang-orangnya senantiasa menyiksa kalian. Yang laki-laki dibunuhin, yang perempuan dibiarin hidup, dan kalian yang mengatakan sendiri, sebelum kedatangan saya kalian telah disiksa, berlanjut sampai kedatangan saya. Nah sekarang saatnya Allah selamatkan kalian, terbebas dari semuanya itu. Kok tidak bersyukur? Mestinya kan tauhid yang sudah ada ditingkatkan, bukan malah mengalami penurunan. Tauhid yang sudah ada ditingkatkan, bukan malah mengalami penurunan, pengen syirik, mau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jadi diingatkan agar tidak kebablasan, diingatkan nikmat. Nah demikian pula kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mentadabburi. Barangkali kita masih termasuk orang yang mengeluh, barangkali kita termasuk orang yang kurang bersyukur. Maka coba lihat kebaikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Niscaya kita akan menjumpainya, kebaikannya jauh lebih banyak daripada kesulitannya. Kebaikannya jauh lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan. Sehingga akhirnya musibah bisa disabari, kemudian kelebihannya yang sangat banyak benar-benar bisa disyukuri. Ini cara kita melihat. Termasuk barangkali ada bapak-bapak yang sebel dengan istrinya gitu ya. Karena itu sesuatu yang pasti muncul, hati bolak-balik. Kadang seneng sama istri, kadang sebel gitu ya karena suatu hal. Nah, ketika sebel sehingga tidak menyia-nyiakan istri, maka caranya ingat kebaikan-kebaikannya. Dan ini resep dari Nabi. Ini resep dari Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan sampai ada seorang mukmin, maksudnya suami, menjelek-jelekan mukminah, maksudnya istri. Masya Allah, suami disebutkan dengan mukmin, istri disebutkan dengan mukminah, menunjukkan jalinan suami istri adalah jalinan keimanan, ikatan keimanan. Jangan sampai menjelek-jelekan. Gimana caranya untuk tidak pernah menjelek-jelekan? Ingat
kebaikannya. Niscaya kebaikannya lebih banyak daripada sesuatu hal yang membuat kita sebel. Demikian pula sebaliknya. Misalnya istri merasa jengkel kepada suaminya gitu kan. Istri merasa jengkel kepada suaminya. Ibu-ibu biasanya merasa jengkel kepada suami karena apa, Bu? Kenapa, Bu? Mestinya hari libur jalan-jalan, gak jalan-jalan gitu ya. Sebel jadinya. Nah, ketika misalnya sebel kepada suaminya sehingga tetap bisa menjadikan suami sebagai jalan ke surganya, tetap terbuka untuk menuju surganya, caranya sama. Jadi suami bikin sebel sisi ini, diingat-ingat. Selebihnya justru perkara-perkara yang menyenangkan jauh lebih banyak daripada yang nyebelin. Karena nggak ada manusia sempurna. Mana ada manusia sempurna? Di dalam masalah rumah tangga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya ada perselisihan-perselisihan, itu manusia terbaik. Dan para sahabiyah, istri-istrinya para sahabiyah adalah orang-orang yang hidup di saat wahyu berangsur-angsur turun. Tetapi ada kekurangan-kekurangan di dalam masalah rumah tangga, apalagi kita. Maka caranya kalau kita merasa kurang bersyukur, hadirkan perkara-perkara karunia dari Allah. Hadirkan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita. Niscaya enggak ngerusulah, apa ngerusulah ya sini ya. Ngerusulo ya. Niscaya enggak ngeluh ya. Jadi selalu bersyukur. Kalau selalu bersyukur itu tampak pada wajahnya. Wajahnya selalu berbinar-binar gitu ya. Kemudian selalu periang, berflower-flower gitu ya. Berbunga-bunga. Itu apa namanya? Dampak dari selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ini cermin, ini yang bisa kita ambil ketika kita bercermin dari kisah ini. Jadi Nabi Musa mengingatkan kebaikan. Mestinya tauhid yang ada diperkuat, kok malah yang terjadi kemunduran. Nah sekarang kita ngaji tauhid. Tauhidnya kita meningkat apa mundur? Kita ngaji tauhid, malah meningkat apa malah mundur? Ini khususnya saya bertanya untuk saya sendiri. Dan malah saya yang menyampaikan kitab tauhid. Kira-kira tauhidnya meningkat apa malah mundur? Coba merenung. Apakah kalau jalan di pinggir kuburan malam-malam merinding bulu kuduknya apa enggak? Sesungguhnya kan enggak boleh. Karena kita tahu persis setan itu kita baca bismillah menjadi kecil, sekecil lalat. Kan kita tahu persis. Tapi kok masih takut ada kelotak padahal daun kresek gitu ya. Apa gitu ya. Nah ini contoh saja. Belum kita merenung yang lain-lainnya. Kita belajar semestinya meningkat. Kalau terjadi penurunan, nah berarti perlu introspeksi lagi. Semoga bermanfaat. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.